ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Ini bagian cerita tentang orang-orang yang tidak mau mengindahkan peringatan dari Allah dan mereka bernasib celaka. Wa yatajannabu al-ashqa. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang sesat, tidak mengindahkan atau mengesampingkan peringatan dari Allah. Maka nasib mereka alladzi yaslan naral kubra. Orang itu akan memasuki api yang besar. Yasla tidak sama dengan yusolli. Kalau yusolli sholat, yasla itu nyemplung masuk. An-nara ke dalam api, al-kubra yang besar. An-nar itu dianggap mu'annats, maka sifatnya juga mu'annats. Dr. Iqbal waktu itu bertanya al-kubra, bukan al-kabir tapi al-kubra. Orang-orang yang ada di neraka itu thumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di sana dan juga tidak hidup. Artinya hidup tidak bisa menikmati kehidupannya karena sengsara, tersiksa, panas dan banyak siksaan di sana, tapi tidak bisa mati karena setiap orang ketika di alam akhirat, baik dia di surga atau di neraka, tidak akan pernah mati lagi. Maka sungguh beruntung orang-orang yang tinggal di surga dan celaka orang-orang yang di neraka. Mari kita cari ayat-ayat yang memperjelas ayat-ayat ini. Kalau kita perhatikan ada di surat Hud, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari setiap orang itu datang dan data mereka masing-masing tidak berbicara illa bi'idnih kecuali atas izin Allah. Ini posisinya di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar, semua orang pada kebingungan tentang nasib mereka sendiri dan mereka sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga meskipun mereka laki-laki maupun perempuan itu telanjang, tidak berpakaian sama sekali, itu tidak ada yang memperhatikan orang lain. Jadi jangan dianggap sebagai wah ini pada porno di sana. Enggak, itu mereka dibangkitkan karena memang belum mengenakan apa-apa. Lalu mereka telanjang tapi tidak ada yang memberi perhatian kepada orang lain karena mereka mempunyai sya'nun yughnih, ada kegiatan yang membuat mereka tidak merasa perlu atau bahkan tidak bisa memperhatikan orang lain. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara mereka ada orang-orang yang syaqi dan ada yang sa'id. Syaqi itu akar katanya sama dengan yang di ayat di depannya, di ayat 11 itu Allah menyebutnya wa yatajannabuhal ashqa. Terus diterangkan ashqa di situ alladzi yaslan naral kubra. Orang itu akan masuk neraka. Berarti ashqa artinya celaka. Karena ashqa diterangkan orang yang ashqa adalah orang yang masuk neraka. Coba perhatikan di ayat berikutnya. Apa ayat yang di surat Hud? Syaqi itu dipertentangkan dengan sa'id. Sa'id itu
seringkali diartikan bahagia. Kalau diartikan bahagia, maka syaqi adalah kebalikan dari bahagia. Kalau kebalikan dari bahagia berarti kira-kira pengertiannya adalah sengsara. Bahagia, sengsara. Beruntung, celaka. Jadi syaqi artinya apa? Kita lihat di situ sedang diterangkan apa. Kalau diterangkan nasibnya, maka berarti celaka. Tapi kalau diterangkan tentang mereka itu bahagia atau tidak, maka itu berarti mereka sengsara. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar. Adapun orang-orang yang celaka, nasib mereka tinggal di neraka. Lahum fiha zafiru wa syahiq. Mereka di sana ada mereka itu mengeluarkan nafas dan menarik nafas dengan sambil merintih. Artinya sengsara sekali orang yang misalnya sesak nafas itu, maka suara tarik nafas dan menghembuskan nafas itu kedengaran ada suaranya. Jadi karena ada hambatan-hambatan dalam bernafas. Hambatan apa itu? Bisa jadi hambatan itu berupa asap, sehingga mereka tidak bisa bernafas dengan baik. Nah, ini menerangkan yang tadi, bahwa orang-orang yang celaka itu adalah orang-orang yang sengsara. Sengsara karena nasib mereka masuk di neraka. Kemudian apa yang dirasakan oleh orang-orang yang di neraka? Yauma yaghsyahumul 'adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di Zoom bisa mendengar? Masih bisa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali lagi. Yauma yaghsyahumul 'adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Pada saat itu orang-orang di neraka itu diliputi siksaan, baik siksaan dari atas maupun siksaan dari bawah. Siksaan dari atas itu berupa api yang tinggi sekali, api yang tinggi sekali, api yang besar. Jangankan apinya, kita berada di dekat situ, meskipun jaraknya 1-2 kilo, itu masih terasa panas sekali, apalagi berdekatan. Jadi berarti dari samping mereka merasakan siksaan. Kemudian api yang tinggi itu sesekali ditiup oleh angin. Kalau ditiup angin berarti apinya itu melengkung ke atas, orang-orang yang ada di bawahnya, atau asapnya. Jadi dari atas ada siksaan, dan di bawah karena suhunya tinggi sekali, maka batu-batuan dan pasir tanah yang ada di bawah itu juga terasa panas. Jadi siksaan itu ada dari atas, ada dari bawah, dan konsekuensinya juga ada dari samping kiri, samping kanan, depan dan belakang. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, kira-kira melalui malaikatnya, wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Rasakanlah akibat dari apa yang dulu kamu lakukan. Jadi dzuqu, dzaqa yadzuqu, mencicipi, ya, atau merasakan. Rasakan apa atau hasil dari apa yang kalian telah lakukan dulu ketika di dunia. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa dunia itu tempat di mana kita menanam, dan di akhirat tempat di mana kita memanen. Ya. Kalau kita menebar benih, kita akan mendapatkan buahnya. Tapi kalau ada orang yang menebarkan api, mereka akan mendapatkan asapnya dan sebagainya. Jadi
mumpung kita di dunia, nasib kita di akhirat itu akan ditentukan apa yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu kita mesti hati-hati di dalam berperilaku. Kemudian ancaman kematian itu ada di mana-mana, karena tadi dikatakan siksaan itu datang dari atas, dari bawah, samping kiri kanan, depan dan belakang. Maka itu kan betul-betul sesuatu yang hal-hal yang mengancam kehidupan. Ditambah lagi ketika mereka merasakan terlalu panas itu, mereka haus. Tapi ketika mereka mau minum, gak ada minuman yang sehat. Mereka minumnya ada kalanya minum air nanah, mohon maaf. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Di depan mereka ada neraka jahanam dan mereka diberi minum air yang mengandung nanah atau air nanah. Kok bisa ada air nanah, bagaimana? Mereka di sana suka tergores-gores ya, karena di samping ada api, batunya di sana juga tajam-tajam, sehingga mereka suka tergores. Nah, goresan itu menyebabkan keluarnya nanah. Karena mereka butuh minum, tidak ada cairan kecuali itu, maka mereka terpaksa meminum nanah yang keluar dari badannya sendiri. Masya Allah, ini kayak apa itu siksaannya? Sudah menyiksa dan menghinakan. Yatajarru'uhu wa la yakadu yusighuh. Karena nanah itu bukan minuman yang enak, maka sulit kita minum, sulit dimasukkan ke dalam tenggorokan, padahal mereka merasa butuh cairan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kita kalau minum minuman yang lezat itu biasanya lancar masuk melewati tenggorokan kita, leg begitu. Tapi kalau pahit misalnya minum jamu itu masuknya sulit, atau yang tidak enak itu masuknya sulit. Kadang-kadang supaya bisa masuk, kalau itu obat, orang minumnya itu sambil hidungnya ditutupi ya, supaya bau dari minuman itu tidak terasa ya, tidak tercium ya. Oleh karena itu minuman yang tidak enak itu sulit ditelan ya. Wala yakadu yusighuh, hampir-hampir mereka itu tidak bisa menelan ya. Wala yakadu itu kalau bahasa Inggris ada ya, hardly ya, hardly itu kan hampir tidak, hardly itu bahasa Arabnya la yakad. Wa yatihil mautu min kulli makan, sedangkan kematian itu datang dari segala tempat, dari segala penjuru. Tadi dari depan, belakang, samping dan atas dan bawah, itu siksaannya itu mengancam kematian, seolah-olah terancam akan mati, tapi wa ma huwa bimayyit, dia tidak akan pernah mati. Jadi ini yang dikatakan tadi, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati. Kalau mati dia tidak merasakan siksaan itu, tapi hidup tidak merasakan enaknya hidup. Ditambah lagi wa min waraihi 'adzabun ghalid, dan di hadapannya ada siksaan yang berat. Na'udzubillah ya. Kalau Allah mengemukakan gambaran tentang siksaan-siksaan di neraka yang dahsyat, itu artinya Allah menakut-nakuti kita, menakut-nakuti dengan sesuatu yang real, yang pasti akan terjadi. Nah, kalau kita takut, dengan harapan kita menjadi tidak mempunyai keinginan, atau kita berusaha agar kita tidak masuk ke dalam siksaan tadi ya. Ini yang termasuk memberi peringatan ya, memberi ancaman. Kan Rasulullah itu basyira dan nadhira, karena yang disampaikan oleh Allah itu Al-Quran, isinya Al-Quran itu juga basyira dan nadhira, memberi dorongan
bahwa kalau kamu melakukan ini akan nikmat, itu encourage ya, encouragement, terus menakut-nakuti bahwa di neraka itu tersiksa dengan dahsyat, maka itu artinya discouragement ya. Jangan sampai kita masuk ke sana. Kemudian siapa yang masuk ke sana itu? Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Lagi diterangkan lagi, tidak mati di sana dan juga tidak hidup. Siapa mereka itu? Adalah orang yang banyak dosanya, mujrim. Mujrim dari kata ajroma, berbuat dosa. Kalau dinyatakan dengan kata sifat, dalam bahasa Arab kata sifat itu bisa dinyatakan dengan isim fa'il, bisa isim maf'ul, bisa sifat musyabbahah, bisa isim tafdil. Nah, itu isim sifat. Nah, di sini memakai isim fa'il. Kalau dikatakan mujriman berarti orang yang berulang-ulang melakukan dosa. Kalau melakukan dosa sesekali saja kemudian tobat, berdosa lagi, melakukan tobat, itu tidak termasuk mujriman. Karena mujriman itu kata sifat adalah orang yang mengulang-ulang lagi perbuatan dosanya. Ya, kalau di bahasa Indonesia, kalau misalnya ajrama itu melakukan kejahatan, maka mujrim adalah penjahat yang memang karakternya dia itu jahat ya. Jadi orang yang kelak di akhirat menghadap kepada Allah dalam keadaan banyak dosanya, fa innalahu jahannam, mereka akan memperoleh tempat tinggal jahanam. Di sana mereka tidak mati dan tidak hidup. Lalu karena siksaan itu begitu dahsyat, mereka kepingin mati. Karena mereka kepingin mati, dan di situ ada utusan Allah, petugas dari Allah maksud saya, yaitu malaikat yang menjaga di neraka. Yang jaga di neraka itu tentu malaikatnya banyak, tapi pimpinannya disebut Malik ya. Malik itu kalau kata jadian artinya pemilik, seperti Maliki Yaumiddin ya. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Nah, Malik di sini bukan berarti pemilik, tetapi ini nama seseorang malaikat ya, yaitu penjaga neraka. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil-manggil, hai Malik, suruhlah, mintalah kepada Tuhanmu supaya membuat kami mati aja. Mintalah kepada Tuhanmu supaya kami dibunuh saja daripada disiksa seperti ini, sengsara sekali, biar mati sekalian. Iya, kalau mati itu menurut pemikiran mereka bisa terbebas dari kesengsaraan. Tapi dijawab oleh malaikat-malaikat apa? Qala innakum makithun. Enggak, kamu tidak akan pernah mati. Kalian akan tetap tinggal di sini. Tetap tinggal di sini, menetap di sini dalam keadaan tersiksa, berarti tidak akan mati dan tidak bisa keluar. Jadi begitu sengsaranya sampai mereka memilih mati saja. Nah, orang-orang di dunia ini kalau sudah putus asa, mereka kepinginnya mati, kepingin bunuh diri. Nah, Allah menjelaskan lagi bahwa kematian setelah hidup itu hanya sekali ya. Kematian setelah hidup, kita ini diciptakan oleh Allah pertama-tama mati ya. Ketika kita menjadi janin, sebelum dikasih ruh di perut ibu, di kandungan ibu, kita mati. Kemudian kita menjadi hidup ketika umurnya sudah sekitar 140 hari, hidup di dalam rahim. Kemudian ketika kita lahir, kita hidup di alam bebas ini. Kemudian mati, setelah mati hidup lagi. Nah, kematian yang didahului oleh kehidupan itu hanya sekali.
Kematian yang didahului oleh kehidupan hanya sekali. La yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Orang-orang itu tidak merasakan kematian kecuali kematian yang pertama. Ya, coba perhatikan ini Dr. Iqbal lagi. Al-mautah artinya kan sama dengan al-maut, mati. Kalau al-maut itu mudzakkar, kalau mautah muannats. Kalau al-maut al-awwal, kalau al-mautah al-ula. Mereka tidak merasakan kematian kecuali kematian yang pertama, yaitu mati di dunia dulu. Setelah itu nggak akan ada mati lagi. Wa waqahum adzabal jahim. Dan Allah menjaga mereka, membiarkan mereka, memelihara mereka dalam keadaan tersiksa di neraka jahim. Nah, kemudian ini biar cepat, mereka tersiksa, mereka minta mati tidak bisa, lalu mereka kepengen keluar pun tidak bisa. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Ketika mereka ingin keluar dari neraka, dari kesengsaraan mereka dikembalikan lagi. Sambil dikembalikan, mereka dikatakan dzuqu 'adzabal hariq. Silakan rasakan siksaan yang membakar. Bahwa mereka tidak bisa keluar itu bisa dengan cara mereka ketika berusaha keluar kemudian dihalau, dicegah oleh malaikat, dilemparkan kembali ke tengah. Bisa begitu. Bisa juga dari kondisi alamnya di sana. Karena di neraka itu ada tempat-tempat yang terlingkungi oleh batu-batu besar. Di surat-surat pendek ada fi amadim mumaddadah, fi amadim mumaddadah. Mereka berada di tiang-tiang yang tinggi. Oh, kalau konsep kita tiang itu kan untuk menyangga atap atau menyangga sesuatu. Tapi tiang di sana tinggi seperti tiang, tetapi di atasnya tidak ada atapnya karena itu kan api. Nah itu berarti batu-batuan di sana itu tinggi seperti tiang dan panas karena ada api tadi. Nah mereka kalau berusaha mendaki batu itu, mungkin di bagian bawah itu ada naiknya tuh landai, terus sampai di atas bisa lebih curam, lebih tajam naiknya, atau saking panasnya. Makin tinggi makin panas karena api itu kan berada di atas. Karena terlalu panas mereka tidak tahan, mereka terjatuh lagi ke bawah. Jadi mereka mau berusaha keluar, terjatuh lagi ke bawah. Jadi alhasil mereka tidak bisa keluar. Apakah tidak bisa keluarnya karena kondisi tempatnya itu tidak memungkinkan mereka keluar, atau bisa juga oleh malaikat dihalau, dikembalikan lagi ke tengah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan untuk pelajaran bagi kita, bahwa siksaan di neraka itu pilihan, ya. Sebagaimana surga itu pilihan dari kita. Maka kita disuruh pilih. Ini loh, lihat di neraka itu sengsaranya kayak gini, kamu mau? Kalau orang yang akalnya sehat kan, aku nggak mau. Orang yang akalnya sehat mengetahui bahwa neraka itu hanya akibat. Maka kalau seseorang melakukan sesuatu yang berakibat masuk neraka, dia itu sudah menghindar. Jangan lakukan ini, nanti kita masuk neraka. Antara lain, misalnya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim. Ini yang disebutkan harta anak yatim, tapi maksudnya
harta orang lain yang mempunyai hak lalu direbut. Jadi makan harta yang itu dihaki milik orang lain, kemudian direbut, dimakan. Innama yakuluna fi butunihim nara. Itu mereka sebenarnya makan api, memasukkan api ke dalam perutnya. Jadi orang yang berakal sehat selalu mengaitkan antara perilaku dan akibat. Maka kita harus selalu mempelajari sebab akibat. Jadi sebab akibat itu termasuk bagian dari keimanan. Sebab akibat itu bagian dari keimanan, tapi kita jarang yang memperhatikan tentang sebab akibat. Nah, karena mereka tahu bahwa misalnya makan hak orang lain itu sama dengan mencemplungkan diri sendiri ke dalam neraka, maka mereka berusaha menghindari hak orang lain. Tapi di negara kita ini marak sekali ketika berbisnis suka nipu, ya, betapa banyak orang yang menipu dengan cara mengajak kerjasama bisnis. Bahkan di masjid pun juga ada penipuan. Tentu yang menipu yang sudah terjadi di masjid kita orang luar, ya. Orang luar menipu dengan cara menawarkan biaya umroh. Aku kasih kesempatan umroh, aku yang bayar gitu. Kelihatannya baik tapi ternyata menipu, sehingga orang yang ditawari itu rugi banyak sekali, padahal dia bukan orang yang banyak hartanya, ya. Itu di dunia ini banyak orang yang akalnya nggak sehat karena nggak nyampe, dia tidak bisa menangkap bahwa perbuatan apapun yang dilakukan itu ada akibatnya, sehingga mereka berani melakukan kecurangan-kecurangan itu, ya. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka kami bikin mereka merasakan, ya, orang-orang kafir itu merasakan siksaan yang dahsyat, dan kami membalas mereka apa yang mereka lakukan berupa kejahatan. Jadi ini berarti masuk neraka itu pilihan dari orang-orang yang bersangkutan, ya, seperti Rasulullah mengatakan bahwa semua umat Nabi Muhammad itu masuk ke surga kecuali yang tidak mau. Jadi kita punya potensi masuk surga. Yang tidak masuk surga siapa? Yang tidak mau. Yang tidak mau itu apa? Tidak mau melaksanakan perintah Allah dan suka melanggar larangan Allah. Nah, berarti memang tidak mau. Kalau tidak mau masuk surga ya biarin aja, gitu. Dzalika jazaa'u a'da'illahin nar. Itulah balasan bagi musuh-musuh Allah, yaitu berupa neraka. Lahum fiha darul khuld. Mereka berada di sana selama-lamanya. Itu adalah tempat kehidupan yang abadi, yang kekal. Jazaa'am bima kanu biayatina yajhadun, sebagai balasan karena mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah.